dari yang kita bikin sebelumnya itu berbeda. Jadi karena kita jaga itu, akhirnya kita ambil semua 300, kita bagi-bagilah ke tetangga, kemudian kasih anak ke pondok, dimakan teman-temannya. Karena nyaman, pergi pagi, pulang malam, nanti akhir bulan terima gaji. Memang kita mau membangun sebuah brand, jadi bagaimana orang bisa kenal brandnya kita. Jadi setiap ada event itu harus kita ikut, jangan pernah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad, owner daripada Dapur Caca yang di Kendari. Perkenalkan, nama saya Mulyana, biasa dipanggil Ibu Ana. Pekerjaan sehari-hari adalah ibu rumah tangga, mengurus 3 orang anak. Cuman untuk sekarang ini 2 anak saya sudah berada di pondok, jadi yang diurus sisa 1 si bungsu. Kemudian di samping itu saya bersama suami menjalankan bisnis di Dapur Caca. Dulu kami berdua adalah seorang karyawan. Sebelumnya saya kerja di salah satu perusahaan swasta besar di Kota Makassar. Kemudian karena suami mutasi, pindah kerja, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Itu suami masih jadi karyawan swasta juga. Pada saat itu saya masih sebagai supervisor di salah satu perusahaan swasta. Kemudian 2014 akhir ya, saya dipromosi sebagai salah seorang kepala cabang di perusahaan pembiayaan di Kendari. Akhirnya di 2014 bulan November itu saya ke Kendari ya. Jadi awal sebenarnya ada Dapur Caca itu sebelumnya namanya bukan Dapur Caca, kasih nama Rumah Donat, karena awal dirintisnya usaha ini adalah jualan donat. Kenapa terbersit untuk memulai usaha? Pada saat itu saya ikut suami mutasi di salah satu kota di Sulawesi Selatan, yang mana pada saat itu saya masih status karyawan. Pada saat itu ada kabar dari suami bahwa dia akan dimutasi di salah satu kabupaten yang jaraknya kurang lebih 4 jam perjalanan dari Kota Makassar. Pada saat itu kami sempat hubungan jarak jauh, jadi setiap weekend suami pulang ke Makassar. Saya berpikir bahwa ini akan lama, akhirnya saya memutuskan untuk resign dari perusahaan. Setelah saya resign, saya ikut suami. Pada saat itu saya merasa karena mungkin sehari-harinya saya biasa sibuk ke kantor pagi sampai sore, pas ikut suami tidak ada kegiatan, saya berpikir kenapa tidak saya mencoba suatu kegiatan menyalurkan hobi saya. Dan memang saya punya hobi untuk baking kue, memasak. Akhirnya saya beranikan diri, saya ajukan ke suami. Saya tanya bagaimana kalau saya bikin donat buat terus kita titip di warung-warung.
Alhamdulillah pada saat itu suami juga mendukung sekali. Jadi kalau pagi sebelum saya ke kantor, itu saya bawa donat dulu. Bawa donat, naik motor, bonceng, naik motor, kemudian singgah di penjual-penjual. Kemudian nanti setelah saya pulang kantor sore, ambil kembali donatnya, kalau masih ada sisa atau ambil tempatnya kembali, kita bawa pulang. Continue setiap hari dilakukan. Jadi di samping jadi karyawan, ya jadi ini juga bisnis kecil-kecilan juga itu tadi donat. Waktu itu saya melihat karena kita titip di warung, bukan cuma donat kita yang ada, ternyata ada donat juga yang dari Makassar. Persaingannya cukup ketat karena donat buatan saya itu hanya bertahan 1 hari. Sementara donat yang dari Makassar itu bisa sampai 4-5 hari. Nah biasa kan kalau sore kadang habis, alhamdulillah. Kadang juga ada yang tinggal. Jadi kalau tinggal ya, kalau memang sudah tidak layak dimakan, ya kita buang. Tapi kalau misalnya memang masih bagus, kita bagi-bagi ke tetangga biasanya. Akhirnya pada saat itu saya berpikir kalau cuma donat saja, tidak menutup kemungkinan pada saat itu mungkin saya juga betul-betul mengharap rupiah dari hasil penjualan itu. Jadi saya berpikir kira-kira mungkin bisa kita bikin varian apa lagi, jualan apa lagi. Nah pada saat itu kebetulan ada yang ulang tahun, salah satu dealer di Parepare yang ulang tahun. Suami saya menawari bagaimana kalau kita buatkan kue ulang tahun, kita yang bawakan. Pada saat itu saya bikinlah sebuah cake ulang tahun pada saat itu. Dan suami bawa, alhamdulillah ternyata kuenya disukai oleh yang ulang tahun tadi. Sehingga dia pada saat itu dia sudah tahu rasanya. Akhirnya dia cerita sama teman-temannya. Dia cerita, akhirnya dia pesan. Akhirnya dia continue setiap lagi ada acara, pesan lagi di kita. Seperti itu. Setelah itu karena permintaan kue tar pada waktu itu lumayan banyak, akhirnya donat saya tinggalkan. Jadi beralih ke kue tar. Alhamdulillah dalam sehari itu kita bisa memproduksi 4-5 kue tar dalam sehari tanpa karyawan. 2014 akhir itu saya dapat promosi sebagai kepala cabang di sini, dan itu pun masih proses editing lah, sekitar 6 bulanan. Jadi pada saat itu saya pindah di Kendari. Pada awalnya dibiayai sama perusahaan, mulai dari transportasinya sampai hotelnya. Namun pada saat itu karena tidak ada biaya, tidak ada dana, akhirnya saya numpang nginap lah di kos temannya. Kebetulan pernah satu daerah dulu di Parepare. Namanya juga kos pasti sempit. Kemudian karena tidak punya uang bayar hotel, itu kan nanti harus dirembes dulu. Kita pakai uang pribadi baru nanti diganti sama kantor. Jadi akhirnya saya nginap di rumah teman, kos teman. Nginap di situ hanya beralaskan spray saja, karena tidak enak kan kita sebagai tamu terus kita mau tidur di spring bed begitu. Jadi kurang lebih sekitar 1 bulan itu saya tidur di depan pintu situ, di depan pintu kos, beralaskan spray gitu. Setauku tidak ada keluarga, teman juga tidak ada. Jadi betul-betul pilihan yang berat buat saya.
Kalau suami sih menyarankan untuk tidak ikut, biar stay saja di Parepare. Tapi saya pikir mungkin lebih baik kalau saya mendampingi suami. Akhirnya saya pun ikut dengan suami. Sewaktu kita pindah di Kendari, karena memang kita tidak punya kenalan. Ya kalau kenalan mungkin dari kantor suami, teman suami. Akhirnya kami pun sewa sebuah tempat kos, kamar kos di salah satu tempat teman suami. Nah, kamarnya itu kurang lebih 4x5, dapur di luar. Jadi pada saat itu kondisi kamar itu kosong. Jadi kita itu tinggal di sana tanpa kasur, tanpa bantal, tanpa televisi, AC, jauh dari kehidupan kami waktu sebelum di Parepare. Jadi pada saat itu anak-anak juga sempat protes, kok kenapa begini kehidupannya di sini. Dalam satu kamar itu kita berempat ya, Iya. berempat. Kemudian dari situ kita sabar. Istri sudah mau pulang sih sebenarnya, tapi saya bilang sabar dulu, lihat dulu. Soalnya kita kalau belum mencoba itu kita tidak ini juga. Jadi kita sudah di perusahaan sudah dites sedemikian rupa, sulit untuk posisi itu, kemudian tidak Mau menyerah di tengah jalan. Jadi kita hanya bisa sabar dulu sambil kita lihat peluang yang ada. sekitar 6 bulan. Ada 6 bulan betul-betul pure saya sebagai ibu rumah tangga tanpa kegiatan apapun. Yang pertama order itu saya masih ingat sekali sampai sekarang. Orangnya sudah ada di Bogor sekarang. Kebetulan dia itu teman saya di Parepare. Dia yang kasih kontaknya dan alhamdulillah ternyata cocok dengan seleranya. Jadi waktu itu dialah yang pertama sekali, namanya Indi. Dia kerja di Kimia Farma, tapi sekarang sudah berada di Bogor. Alhamdulillah sampai sekarang meski dia di Bogor masih tetap sering pesan buat keluarganya di Kendari. Dari situ kita mulai orderan mungkin ya sebulan sekali baru ada. Nanti setelah sekitar 6 bulan kita pindah rumah. Alhamdulillah kita sudah dapat kontrakan yang lebih layak pada saat itu. Jadi saya pun bisa lebih mengekspor hobi-hobi saya. Nah, saya mulailah jualan dengan sistem online. Karena hanya itu yang bisa saya lakukan karena saya tidak punya teman, tidak punya keluarga. Biasanya kan kalau kita punya produk, orang yang pertama kita kenalkan teman atau keluarga. Nah, pada saat itu akhirnya saya beranikan diri untuk mencoba memasarkan produk saya di Facebook pada saat itu. Sudah dengan brand Dapur Caca. Kendalanya itu pertama dari segi produksi. Dari segi produksi waktu di kosan kan karena tempatnya terbatas, kita produksinya harus ke dapur umum. Jadi semua bahan-bahan kue, bahan-bahan masak, alat-alat masak itu kita bawa ke dapur umum. Selesai itu kita bawa kembali ke kamar. Memasarkan itu sulit, jadi hanya sebatas hobi saja. Iya. Jadi nanti pada saat kita pindah Ke kontrakan itu sudah mulai ada orderan. lagi, kemudian kita pindah lagi ke kontrakan. Kemudian ya kita sudah ambil karyawan di situ kayak. Belum. Jadi belum ada karyawan,
sekitar setahun. Saya dipercaya oleh salah satu instansi besar di Kota Kendari, yaitu Bank Indonesia. Waktu itu saya ditemukan dengan teman yang bernama Ibu Reni dengan Mas Dadang. Iya, pada waktu itu suaminya kerja di Bank BI, menawarkan bagaimana kalau misalnya Mbak bisa nggak bikin extra fooding buat karyawan kasir di Bank Indonesia. Pada saat itu saya juga sempat antara iya dan tidak, soalnya saya kan baru kenal dengan beliau, dia juga taunya saya mungkin dari FB saja. Jadi saya bilang, ini sistemnya gimana, terus kue-kuenya apa saja. Terus bilang, iya kue-kuenya yang sebisanya ibu, katanya seperti itu. Jadi akhirnya saya dikasih waktu kurang lebih 1 bulan untuk mencoba. Kalau memang menunya sesuai dengan yang di kantor, boleh dilanjut. Akhirnya saya beranikan diri untuk menerima, dan alhamdulillah mulai dari situ kebetulan juga seleranya orang kantor sesuai dengan menu yang kami sajikan, dan dari situ pula saya juga ada bahan untuk upload di FB bahwa kita menerima pesanan. Jadi dulunya itu kita hanya by order. Kita ikut di komunitas Triple K, jadi kita setiap ada event itu kita pergi menjual di event, biasa di MTQ, kemudian di di bypass itu. Jadi kita setiap ada jadi masih karyawan. Jadi kalau misalnya pulang kantor itu antar barang, display. Kemudian nanti jam 12 atau jam 11 malam setelah selesai acara, saya datang lagi ambil barang gitu, pulang ambil karyawan pulang. Jadi pada saat itu memang tidak segampang yang orang bayangkan sebenarnya. Untuk bisa kita dikenal itu memang tidak segampang itu. Kita ikut pameran itu memang semata-mata ya kalau untuk mendapatkan keuntungan itu yang kedua. Itu hanya memang kita mau membangun sebuah brand. Jadi bagaimana orang bisa kenal brandnya kita. Jadi setiap ada event itu harus kita ikut. Jangan pernah menyerah lah. Jangan pernah, waduh ini kenapa cuma sekian, kenapa banyak tidak laku. Memang sudah seperti itu. Ya. Acara stand up komedi di MTQ, waktu itu kita ikut 3 hari jualan itu cuman laku, sehari pertama ada yang laku 2 paket nasi bakar, hari kedua ketiga tidak ada yang laku. Iya, kalau dari segi ini kan kita sudah keluarkan biaya, gaji karyawan untuk jaga di sana, tapi ya kami berdua mungkin memang karena tujuannya kita bukan hanya untuk mencari omset, tapi lebih kepada supaya orang tahu, oh ini Dapur Caca ada di Kendari. Alhamdulillah dengan ikut-ikut berbagai event, volume penjualan online kami alhamdulillah lumayan mengalami peningkatan, dan begitu pun sampai saat sekarang ini. Awalnya saya sebenarnya ragu untuk mengambil karyawan. Di pikiran saya itu bisa enggak nanti saya gaji karyawan saya, karena orderan saya pada saat itu memang hanya murni dari Bank Indonesia pada saat itu. Tapi karena rutin tiap hari, sementara saya punya punya bayi yang sudah mulai aktif. Jadi saya coba bicara sama suami, bagaimana kalau kita coba ambil 1 karyawan buat bantu-bantu saya. Karena jujur cukup menyita waktu juga, karena pesanan ini harus diantar jam 7 pagi waktu itu. Jadi proses produksinya itu harus
begitu selesai sholat subuh harus sudah langsung action. Nah, sementara saya masih punya bayi juga yang harus saya urus. Jadi alhamdulillah suami mengiyakan, kita bismillah ambil karyawan. Omset pertama jualan itu kisaran 50 sampai 100 ribu per bulan. Alhamdulillah sampai sekarang setelah kurang lebih 7 tahun di Kota Kendari, sekarang sudah kisaran 250 juta sampai 300 juta. Bahkan pernah 2 bulan kita mencapai angka di angka 400 juta sebulan. Usaha. jadi apa namanya? Jadi jangan. Jadi dulu itu saya kan biasa dengar orang cerita omsetnya katanya 100 juta. 100 juta, aduh kita ini baru 100 dulu kan. Saya pikir seperti itu, kita pasti bisa. Dan alhamdulillah awal naiknya omset itu justru kita pada saat corona. Di mana sebagian besar berdampak buruk bagi ekonomi sebagian pelaku ekonomi di Kota Kendari. Alhamdulillah justru di saat pandemi itu, pada saat itu saya malah tambah karyawan sampai 5 orang pada saat itu. Jadi karyawan saat itu ada 5, jadi masuki pandemi saya nambah lagi 5 karena kebutuhan orderan itu alhamdulillah lumayan banyak masuk pada saat itu. Mungkin karena rata-rata orang tinggal di rumah maunya ngemil, jadi pemesanan juga banyak. Ya memang persaingan cukup berat lah ya. Sampai dengan saat ini juga ya kami juga ini terus berbenah ya, dengan punya cabang lagi di sini di Saranani itu memang masih banyak perlu kita benahi. Yang intinya itu kita tidak boleh putus asa dalam usaha, itu memang sudah seperti itu. Jadi kita kadang ada tiba-tiba down ya, itu memang kita harus motivasi sendiri ya, kita harus motivasi dari sendiri. Kemudian kita harus motivasi produk, kemudian sering sharing dengan pelanggan kita ya. Jadi kita sharing dengan pelanggannya kita, kira-kira kelemahannya kita, kekurangannya ini di mana, supaya kita bisa berbenah ya. Walaupun misalnya kita punya bagus, tapi kalau ada sesuatu, kan namanya kita ini jasa ya. Jasa. Jadi saya itu berupaya menciptakan bagaimana bisa customer centric lah, bagaimana saya bisa mengetahui pelanggan-pelanggan saya, bagaimana saya bisa memberi pelayanan yang terbaik untuk para pelanggan saya, supaya nanti dia bisa repeat order kembali ke saya. Itu saja yang perlu kita jaga. Pertama itu kualitas dan pelayanan, itu saja kalau di di usaha seperti ini. Sebenarnya alasan utama kenapa suami resign itu pertama dari segi ini kita hijrah. Alhamdulillah Allah beri hidayah ke kita di ini bahwa ternyata tempat suami bekerja itu tidak sesuai lah dengan syariat agama kita. Jadi itu sebenarnya yang poin paling pentingnya di situ, kenapa saya berusaha terus untuk membangun usaha ini. Jadi kenapa saya selalu setiap tahun, Bi kenapa belum resign? Tapi ternyata ada pertimbangan, karena pertimbangan sebagai seorang laki-laki kan itu masih punya hak, meskipun sudah menikah itu seorang laki-laki itu masih punya hak untuk menafkahi orang tuanya.
Jadi ternyata dia berpikir untuk masih mempertimbangkan untuk tidak resign dulu karena faktor orang tua. Setelah bicara baik-baik, saya bilang kenapa tidak? Mungkin pada saat kita sudah bangun usaha ini sama-sama, kemungkinan kita karena kita sudah fokus usaha, jadi mungkin usahanya lebih maju lagi, lebih meningkat lagi, dan alhamdulillah betul. Kalau saya dari pribadi memang sudah lama sih menyadari bahwa pekerjaan suami ini sebenarnya tidak sesuai dengan syariat agama kita. Terus saya sampaikan ke suami juga pernah ngaji juga tahu hukumnya. Namun karena pertimbangan itu tadi dengan orang tua. Sampai akhirnya suatu waktu saya kan punya anak, 2 orang anak ini mondok semua. Sampai-sampai kedua anak saya ini di pondok, kalau ditanya pekerjaan orang tuanya, pekerjaan bapaknya, dia tidak pernah bilang kalau bapak saya adalah kepala cabang. Dia hanya bilang jualan kue. Saya bilang, kenapa nak jawab begitu? Saya tidak mau ditahu kalau bapak saya kerja di pembiayaan. Malu katanya saya kalau ketahuan. Di situ saya kayak disindir habis-habis sama anak-anak. Jadi saya sampaikan ke ini, abinya juga merasa bahwa aduh, anak saya saja tidak bisa mengakui bagaimana dengan di hadapan Allah nanti di akhirat. Jadi mulai dari situ pertimbangannya sudah mulai ini. Akhirnya kita coba lagi lebih dekat, lebih berdoa kepada Allah bagaimana yang terbaik lah diberikan kepada kita, dan alhamdulillah. Pernah pergi mengajar di lapas perempuan itu belajar bikin kue, roti, kemudian dan akhirnya sekarang mereka sudah bisa bikin roti sendiri. Alhamdulillah. Ya, sudah ada WA dari petugasnya bahwa sudah beli oven, sudah beli mixer, kemudian sudah bikin roti. Jadi narapidananya di sana itu sudah produksi, sudah bisa menjual. Kemudian kita pernah mengajar juga di Kolaka Timur. Kolaka Timur itu ada undangan dari desanya itu untuk mengajar ibu-ibu bikin kue. Itu juga mereka sudah jalan. Kemudian kita istri biasa kasih kelas juga di BLK untuk prosesinya. Iya, mengajar di situ. Salah satu instruktur luar di Balai Latihan Kerja Kendari. Perjuangan berat juga mengajar di sana karena mereka kan rata-rata mungkin karena warga binaan begitu sudah istilahnya, bagi mereka itu katanya hak-hak kemanusiaannya dicabut. Jadi memang agak sedikit brutal. Jadi kalau misalnya minta fokus sedikit tapi alhamdulillah gelombang pertama yang begitu saya rasakan, tapi alhamdulillah saja gelombang kedua sudah mulai, mungkin karena sudah kenal jadi sudah mulai enaklah mengajarnya, dan materinya sudah masuk juga ke mereka. Dan ternyata yang minta pengadaan mixer dengan oven itu adalah dari warga binaan. Bilang, Bu, bagaimana kita mau bikin ini, kan tidak ada ini, kita coba adakan. Akhirnya lapas menghubungi saya, bagaimana caranya, di mana beli. Akhirnya saya kasih kontaknya, dan alhamdulillah sampai sekarang mereka masih produksi. Pesan saya itu jaga pelayanannya dan jaga kualitasnya. Kuncinya itu harus konsisten, terus jaga kualitas, kemudian kejujuran juga, itu yang utama. Terus jangan lupa berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas kita.